Selamat datang di 1000 Cerita Nuella, di mana aku akan menceritakan sekumpulan cerita hidupku yang membagikan pengalaman rasa untuk bercerita soal bagaimana cara bertahan di tengah kesendirian. Disclaimer, segala sesuatu yang akan aku sampaikan, segala sesuatu yang akan aku ceritakan di sini adalah berdasarkan pengalaman pribadiku dan pelajaran-pelajaran serta materi-materi yang sudah aku pelajari. Dan untuk kamu yang masih belum tahu, aku Olivia Kori Emanuela, biasanya aku dipanggil Ella atau Olive. Aku kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Aku masih semester 3. Ini 6, 3 maksudnya. Aku masih semester 3. Aku prodi ilmu komunikasi. Wow. Aku suka bercerita, apalagi tentang hidup. Dan let's go, kita dengerin ceritaku di 1000 Cerita Nuella. Berbicara soal kesendirian, di sini bukan hanya soal aku jomblo, kamu jomblo, dan kita sendiri. Tapi lebih ke bagaimana aku dan kamu bertanggung jawab penuh atas diri sendiri, atas segala sesuatu yang kita putuskan setiap harinya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk masa depan kita. Dan yang biasanya aku lakukan dalam menghadapi kehidupan yang naik turun ini. Yang pertama, bagaimana caranya kita mengenali diri sendiri. Di sini aku mau tegaskan bahwa kamu tidak bisa lebih dalam mengenali orang lain terlebih dahulu sebelum kamu mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri saja susah, bagaimana untuk lebih intens mengenal dirinya? Ini dalam konteks percintaan ya. Oke, kita balik lagi. Mengenal diri sendiri di sini yang aku maksud adalah bagaimana aku menghargai hal-hal kecil yang ada dalam diriku. Menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang kita lakukan. Contohnya gini, saat kita melakukan segala sesuatu yang mungkin itu adalah tuntutan untuk kita kerjakan dan harus kita kerjakan, tidak jarang sama sekali kita melakukannya dengan effort yang penuh, tapi saat hasilnya keluar tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan. Coba hargai diri sendiri tanpa memaki, tanpa menyalahkan. Kenapa sih? Kamu tuh lalai banget sih, lalai banget. Kenapa? Kenapa nggak teliti? Kan jadi gini, kan jadi masalah, kan jadi nangis sendiri, kan jadi galau sendiri. Hal itu nggak diperkenankan untuk dilakukan. Bagaimana aku mengenali diriku sendiri. Aku tahu apa yang aku bisa, aku tahu apa yang aku mau. Sesederhana aku menghargai segala sesuatu yang sudah aku kerjakan namun tidak sesuai dengan ekspektasiku, aku akan tetap menghargai diriku dan mengapresiasinya karena sudah mau mencoba. Yang kedua adalah jadilah positif. Jadilah positif di sini dalam arti berkomunikasi dengan kebaikan. Di mana aku dan teman-teman juga tahu sebenarnya segala sesuatu yang kamu ucapkan itu sangat berpengaruh bagaimana orang-orang memandang kamu. Keluarkanlah segala sesuatu yang baik-baik dari ucapanmu, maka orang-orang di sekitarmu juga akan segan kepadamu. Jaga kata-kata dan berkata dengan bijak, caraku menghargai diriku agar orang lain di luar sana menghargaiku juga. Yang selanjutnya itu adalah belajar dari kesalahan. Tidak menutup kemungkinan dalam hidup kita selalu melakukan kesalahan, bahkan setiap hari. Entah itu kesalahan yang sengaja kita buat, atau bahkan kesalahan yang muncul di luar kendali kita, yang tidak bisa kita tebak. Namun, apalah daya, kita tidak bisa balik ke masa lalu dan memperbaikinya. Yang bisa kita lakukan adalah
reaksi dan tindakan apa yang kita lakukan saat kita mengalami kegagalan itu. Apakah kita akan stuck di situ? Apakah kita akan berlarut-larut di situ, menyesali segala hal itu dan tetap di situ tidak bertumbuh? Hal yang lebih baik kita lakukan adalah menyadari akan kesalahan itu, resapi, cari tahu kenapa itu bisa salah. Kenapa aku bisa begini? Kenapa kejadian itu terjadi? Apakah karena aku ini? Apakah karena aku itu? Tapi terlalu banyak pertanyaan dalam hidup tanpa tindakan juga membuat pikiran kita semakin banyak pikiran. Yang biasanya aku lakukan adalah berhenti sejenak, nanti lanjut lagi. Telaah apa yang membuat kamu salah, apa yang membuat segala sesuatu itu tidak berjalan dengan baik, lalu perbaiki. Dan saat ada kesempatan besok pagi, besok hari, besoknya lagi, kamu tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Yang keempat adalah hal yang paling kita semua susah kontrol. Jaga keseimbangan emosi. Ketika kita masuk dalam sebuah kelompok, itu akan ada banyak kepala. Hal yang paling susah untuk kita lakukan adalah mengontrol emosi kita. Tapi hal ini yang memang harus kita lakukan agar hal-hal di luar diri kita dan hal-hal lain yang tidak kita bisa kontrol itu menjadi lebih baik karena kita bisa mengontrol apa yang ada dalam diri kita. Orang-orang di luar kita, pikiran orang-orang terhadap kita, bagaimana tindakan mereka pada kita, itu tidak bisa kita kontrol. Seringkali kita kesal karena ketidakbisaan mereka untuk menghargai kita atas segala sesuatu yang sudah kita usahakan untuk mereka. Tapi hal itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kamu tetap mengasihinya, bagaimana kamu tetap bersikap baik kepada orang-orang yang mungkin membuatmu tidak nyaman, tetap jadi dirimu yang terus mengasihi. Menjaga keseimbangan emosi kita itu dapat berupa kesabaran. Sabar untuk menghadapi kejadian-kejadian tidak mengenakan dalam hidup, sabar terhadap reaksi, pandangan, serta ucapan orang-orang yang di luar sana mungkin tidak suka dengan kita. Karena kita juga tidak bisa membuat semua orang suka dengan kita. Di luar sana pasti akan ada salah satu atau beberapa orang yang tidak suka dengan kita, yang membuat pandangan yang berbeda, pandangan yang jauh melenceng dengan diri kita yang sebenarnya. Tapi hal itu tidak bisa kita kontrol. Hal-hal yang bisa kita kontrol adalah bagaimana reaksi kita. Dan poin kelima adalah selalu tampil on point. Tampil on point di sini bukan karena aku centil, bukan karena aku pengen cari perhatian dari orang-orang sekitarku, tapi cara mengekspresikan diriku, cara menunjukkan bahwa sebegitu besar cintanya aku atas diriku, kemanapun dan kapanpun aku pergi ke tempat-tempat yang aku kunjungi, aku akan menampilkan diriku yang sebaik-baiknya. On point bukan tentang dimana kita pengen dipandang berbeda dengan orang di sekitar kita, tapi tentang bagaimana aku menunjukkan seberapa bersyukurnya aku karena aku berhasil mencintai diriku sendiri dengan apa yang aku pakai, apa yang aku gunakan, dan hal-hal itu membuat aku senang dan nyaman dengan diriku sendiri. Poin terakhir itu adalah poin yang paling sering kita abaikan bahkan tidak kita sadari. Bersyukur. Jadi di sini aku mau bersyukur dan berterima kasih karena masih diberikan kesempatan bahkan untuk membuat video ini dan bercerita tentang apa yang biasanya aku lakukan untuk bertahan di tengah kesendirian. Bisa aku simpulkan di sini bahwa mungkin akhir yang bahagia adalah bagaimana kita telah jatuh cinta kepada hidup. Makan makanan favorit, mengagumi matahari terbit dan terbenam, menari bersama musik favoritmu, membelikan dirimu bunga. Bawalah pikiran kita kembali pada betapa diberkatinya kita setiap hari. 6 poin yang aku sampaikan tadi,
supaya bisa menjadi inspirasi atau bahkan mungkin kamu ingin menerapkannya juga. Aku sangat berterima kasih. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dan setia sampai akhir menonton video ini. Dan terima kasih juga untuk kamu yang nonton hanya di awal. Terima kasih banyak untuk kontribusinya. Menjalani dunia perkuliahan itu bukanlah satu hal yang mudah. Tapi aku yakin dan percaya, kamu dan aku adalah salah satu yang bisa menyelesaikannya sampai akhir. Aku percaya itu. Aku punya pesan untuk kamu, diriku, dan kita semua. Berjanjilah bahwa kita akan selalu ingat kita lebih berani dari apapun yang kita yakini, lebih kuat dari apa yang kita kira, dan lebih pintar dari apa yang kita pikirkan. Seperti yang aku katakan di awal tadi, bahwa diri sendirilah yang punya peran besar atas hidup ini, menentukan bagaimana kita di hari besok. Saat orang di sekelilingmu mungkin tidak bisa memahamimu, tidak mengerti apa yang kamu mau, dirimu adalah orang yang paling utama dan berada di garda terdepan yang akan selalu ada dan akan selalu menolong. Terima kasih karena aku dan kamu sudah bertahan sampai detik ini. Mari berjuang bersama-sama, melanjutkan segala sesuatu yang sudah kita mulai. Dan ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aduh, serius banget sih. Aku ada satu kebiasaan yang sering aku lakuin, yaitu aku membawa teman-teman kecilku kemana-mana, kemanapun aku pergi. Apalagi pas ke kampus. Biasanya aku sering ke perpustakaan sendiri. Tak tunjukin ya. Tada! Aku punya teman-teman kecil. Ini namanya Choi. Dia bisa sulap. Dan aku suka bawa dia. Sebenarnya aku punya 5. Tapi yang lebih sering aku bawa ini. Karena dia lucu sekali. Dan dia bisa sulap. Bentar ya. 1, 2. Tada! Lucu kan? Jadi kalau kamu lagi nggak mood, coba aja lihat dia. Ntar dia juga bisa jalan. Oh, harus di lantai, dia juga bisa jalan biasanya. Tuh, telinganya tuh kayak gini, bentuk-bentuk love, jadi lucu. Kata Choi dan kata Noella, terima kasih banyak karena sudah menonton dan mendengarkan 1000 cerita Noella. Terima kasih banyak, dadah!